ketika teman sejawat kita lagi berjuang di IGD, ya kita tuh harus backup dari kanan kirinya. Mereka sekarang kekurangan APD. Dan nggak mungkin dong dokter yang melayani di APD broadcast, saya butuh APD dong. Ya nggak bisa, mereka kan ngurus pasien. Nah kita sebagai sesama dokter yang mempunyai pengaruh, kita edukasi masyarakat. Kalau ODP, rehat aja di rumah 14 hari. Nah kalau teman kita butuh APD, kita sebagai dokter kita mencari APD. Kenapa? Karena nggak semua orang awam ngerti standar APD kayak apa. Contoh kemarin ada orang donasi niatnya baik, ngasih masker kain ke rumah sakit. Nah emang masker kain berguna buat dokter? Ya enggak lah. Terus ada yang ngasih hazmat tapi bolong-bolong. Ya emang itu anti air, tapi kan virus 5 mikron tetap tembus. Jadi karena itu alasan kenapa saya mengakomodir kebutuhan teman-teman saya. Teman saya itu selalu sharing ke saya. Contoh dokter di Aceh, saya butuh hazmat segini, keluhan segini, saya didiskriminasi, saya jadwal jam jaga segini. Nah itu saya kumpulin, saya diskusi dengan Dirjen Kesehatan Bu Kirana, lalu Menkes. Saya juga diskusi dengan Rektor UGM, Dekan UGM, saya juga diskusi dengan pihak Polri, TNI untuk mengakomodir. Contohnya kemarin, Papua butuh APD. Lalu saya tanya, ternyata TNI AU bekerja, membantu. Ya udah Tirta, saya bantu kasih Hercules 1. Hari Rabu atau Jumat berangkat, kamu siapkan aja alat-alat dan alamatnya. Nah ini yang saya contoh. Kan nggak mungkin dokter di IGD mengurus itu semua. Kita backup teman sejawat. Jadi tujuannya saya kerja kayak gini adalah, saya backup teman saya. Teman sejawat tuh harus saling membantu gitu loh. Jadi ya bukan pengen pansos ya. Ya yang viralin saya kan bukan saya juga nggak butuh viral. Yang viralin saya kan kalian sendiri gitu loh. Begitu. Oke, jadi ini buat para influencer yang lain gitu ya. Ini baru the real influencer nih. Ketika viralnya viral kebaikan, Dok. Jadi kalau ada yang bilang pansos, ada yang bilang itu mereka pengen aja, Dok, sirik aja, Ya tapi nggak mampu. kalau saya sendiri itu kan kita mendukung pemerintah ya. Pemerintah itu kan udah punya aturan, udah punya kebijakan. Nah, kita tuh sebagai warga negara ya kita taat pada peraturan yang udah dibuat pemerintah, taat pada anjuran, dan sebagai warga negara kita harus membantu tugasnya Pak Jokowi. Itu maksud saya. Jadi saya sekarang itu tugasnya bantu pemerintah posisi, dan dalam artian sebagai orang tenaga medis gitu. Dan pemerintah pun ya setuju-setuju aja, lanjutkan terus pembagian APD. Kalau kamu butuh dikawal, dikawal. Besok ke Bogor saya dikawal sama polisi. Untuk pokoknya ngegas terus ya, Dok ya? Ngegas terus kalau demi kebaikan. Dan kalau 2014 saya ngegas karena UKM. Jadi saya tuh punya follower 400.000 sebelum COVID. Itu karena orang taunya saya pengusaha, dosen tamu. Saya juga dosen, saya udah ngajar 600 sampai 700 seminar. Saya juga pegiat UKM, saya juga dokter. Jadi tugas saya seperti itu. Nah, begitu COVID, saya tuh nggak butuh viral. Saya membantu mereka pakai uang saya sendiri awal mula, 400-an juta. Cuman yang viralin saya tuh netizen. Ah, begitu viral malah dituduh pansos. Ya aneh kan, Mbak? Aneh kan? Yang viralin saya kan netizen sendiri. Begitu viral, dituduh aneh-aneh lah. Saya tuh nggak butuh viral gitu loh. Jadi yang saya butuh adalah masing-masing orang itu membantu sekitarnya gitu loh. Karena kita tuh hidupnya cuma sementara, mau mati sekarang mati besok juga bisa aja. Jadi saya tuh cuma butuh, ayolah kalau kalian nggak adanya saya tuh harus ada cipeng-cipeng yang lain. Di Aceh bantu, di Tarakan bantu, di Papua bantu. Dan kalau kita tuh cuma sendiri-sendiri, nggak bisa kita tuh nyelesain masalah ini. Karena Indonesia tuh negara maritim, Italia kan negara daratan. Kalau Dokter Tirta sendiri setuju nggak kalau misalnya ini kan ada penelitian dari Universitas Indonesia ya, katanya ini diperkirakan sekitar kapan COVID ini berakhir gitu. Dan salah satu upayanya kalau kita mau lebih cepat berakhir itu ketika kita melakukan karantina wilayah, physical distancing. Itu jadi soal itu kan kuasanya pemerintah ya. Jadi kan yang lebih tahu adalah pemerintah. Jadi bukan saya nentuin. Jadi kalau soal bahasan itu saya skip. Kenapa? Karena itu adalah kuasa dari Pak Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Indonesia untuk menentukan apa yang terbaik buat negara ini. Nah, kalau kita sok-sokan ngomong kan kita bukan kepala negaranya. Gitu kan. Tapi sebenarnya COVID ini untuk sementara ini physical distancing memang salah satu upaya yang bisa kita lakukan dengan kita ikuti aja anjuran pemerintah. Kemarin kan Kementerian Kesehatan sudah memberikan maklumat. Pertama, physical dan social distancing. Kedua, anjuran kalau bisa jangan mudik. Ketiga, pakailah masker buat kain untuk seluruh orang awam. Keempat adalah gaya hidup bersih. Gitu kan, gaya hidup bersih, cuci tangan, jangan meludah sembarangan, batuk ditutupin, pakai masker kain.
Terus kelima adalah membantu masyarakat untuk memenuhi nutrisi dan saling berbagi untuk ojol-ojol teman-teman yang kekurangan. Udah itu aja, diikuti aja instruksi pemerintah. Soalnya apa? Kalau semua orang koar-koar, nah pemerintahnya kan udahlah kita tuh ngikut pemerintah. Kenapa? Karena mereka yang lebih paham kondisi negara kita. Kalau kalian Oke. emang lebih sok ngerti mengenai kondisi negara, nah mending bantu saya aja itu loh. Bantu saya bagi-bagi APD, bagi-bagi nutrisi, itu lebih butuh. Karena teman saya ada yang meninggal satu karena benar-benar pakai APD dari jas hujan. Kita itu lebih butuh itu, gitu. Jadi Oke, oke, Dok. urusan itu tuh kuasa pemerintah. Saran saya buat para influencer, kita tuh tidak usah mengurusi sesuatu yang merupakan kuasa pemerintah. Udah urusi aja urusan kita untuk membantu pemerintah, itu aja. Oke, mantap banget, Dok. Dok, terakhir nih, Dok, aku pengen membantu masyarakat dan juga teman-teman yang follow kita gitu kan. Gimana sih supaya kita mengurangi rasa takut gitu? Karena ketika ada pasien yang sudah sembuh pun katanya bisa sakit lagi atau gimana gitu sih, Dok, kalau dia udah pernah Jadi, positif? jadi gini, kita itu tidak boleh takut tapi waspada. Oke. Kita tidak boleh ngeremehin tapi tenang. Jadi kita Hmm. ikut ombak tapi jangan tenggelam. Jadi ibaratnya buat teman-teman, gini, COVID Gimana itu tuh caranya tuh? Mhm. COVID itu jujur infeksius. Jadi dia tuh sangat menular karena droplet. Kenapa droplet itu bisa menular? Karena kita tidak menerapkan gaya hidup bersih sejak dulu. Itu yang menyebabkan kita tuh penakut. Ah, kita itu udah Oke. dihadapkan nama TBC, DBD, hepatitis A, B, C, D sampai H. Belum malaria, belum tipes. Kenapa? Karena kita jorok. Kalau orang Jorok. udah biasa hidup bersih, cuci tangan yang rajin, sebelum masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, ya udah santai-santai aja. Orang yang sekarang ketakutan adalah orang yang tidak pernah menjaga kehidupan bersih. Oke, Nah, saya baik. buktinya dari kemarin saya udah mengunjungi 48 rumah sakit, ketemu sama ratusan dokter. Nah, saya bronkitis kronis, malah mati karena rokok nanti. Saya nggak Mhm. kenapa-kenapa karena saya rajin cuci tangan. Saya nggak ngeludah sembarangan. Saya kalau udah gejala sakit, saya karantina sendiri. Nah, tapi kan kita itu kan tidak hidup bersih, gitu loh. Habis makan pecel, belum cuci tangan, megang handphone, salaman sama temennya. Ya kan? Habis BAB, belum cuci tangan, salaman sama temennya. Nah, gitu loh Jadi maksud saya. jadi sebenarnya dengan kita menjaga personal hygiene itu sekarang ini yang tidak perlu takut gitu ya Nggak kalau perlu, kita ada kita tuh ada situasi seperti ini gitu ya, Dok ya. betul, jadi kita itu tidak takut, tapi waspada. Kalau Oke. kita nggak takut, kesannya kayak kita tuh ngeremen. Nggak takut tapi waspada, Mhm. tidak ngeremen tapi tenang. Terus berikutnya, tolong teman-teman sekalian ini, buat sekalian, nutrisi yang cocok buat kalian itu adalah pertama madu murni, 1 kali sehari. Tablet multivitamin C, B kompleks, terus B12. Habis itu juga makan makanan yang bergizi, banyakkan protein, 3 kali sehari, minum 2 Mhm. liter, minum yang hangat, jangan minum yang dingin-dingin terlebih dahulu. Habis itu kita makan makanan jangan yang banyak pengawetan, jangan yang menimbulkan potensi radang, berlemak, berminyak. Terus kalau kalian di rumah bosen ya jogging, jogging nggak apa-apa, olahraga harus wajib, lari-lari harus wajib. Oke, baik-baik, Dok. Jadi itu Tuh. pesan Dokter Tirta intinya kalau kita jaga personal hygiene, jaga stamina kita dengan hidup sehat, itu insya Allah apapun virusnya harusnya kita lebih tenang gitu ya, Dok Betul. ya. Tapi Ini tuh bukannya meremehkan gitu ya. betul. Terus kalau ada bilang minum UC 1000, kalau saya lebih prefer multivitamin suplemen yang tablet. Kayak Oke. contoh, dan contoh bisa di-share, dicek Twitternya dokter Koko, dokter-dokter yang udah jadi influencer dan seleb tweet. Itu kan mereka tiap hari nge-share multivitamin apa aja yang cocok. Tapi kalau kita minum, contoh jahe hangat itu sangat banget, sangat bagus untuk menghangatkan kerongkongan. Terus habis itu kita contoh sup bawang, itu bagus banget untuk pencernaan. Terus madu murni, kurma, terus habis itu apa namanya, B kompleks, vitamin C, brokoli antioksidan, wortel, jeruk, apel, pir, alpukat. Nah, itu kan bagus-bagus semua. Pisang ya. Intinya adalah kita tuh udah disediakan multivitamin oleh alam, oleh Allah. Ya, Oke. kita tuh makan aja sesuai kebutuhan. Jangan Sip, malah sip, Dok. ngeyel. Makan es krim, habis itu sate ayam, habis itu makan berminyak, rendang, tidur terus. Nah, itu
aman dari corona tapi mati karena stroke. Nah, Iya. itu. Benar-benar nih dok. Oke dok, ini pertanyaan dari teman-teman nih. Kalau sudah pernah positif, itu kira-kira bisa sembuh total atau ada kemungkinan untuk sakit lagi dok? Jadi Pasien kalau COVID ini. orang sudah pernah COVID, otomatis di tubuhnya tercipta antibodi, imunitas yang tinggi. Jadi kalau dia sampai kena lagi, ya berarti dia yang salah, berarti dia nggak bersih. Kalau itu ada peribahasa. Jangan sampai jadi orang yang jatuh yang ke lubang yang sama 2 kali. Mhm. Kalau ada orang sudah pernah COVID dan sembuh, otomatis kamu tuh antibodinya paling tinggi sekarang di antara yang lain. Kamu harusnya paling Mhm. bangga, berarti saya adalah survival. Saya punya antibody. Nah, berarti kamu kalau sampai kena COVID lagi, kebangetan berarti tololnya itu. Oke Jorok dok. banget tahu itu. Dok, Berarti itu satu yang ngegas nih saya nih kalau itu. penasaran nih dok. Dokter Tirta ini kan terkenal dengan ngegasnya gitu ya. Katanya kalau nggak ngegas nggak didengerin gitu ya dok ya. Terus Betul. sejauh ini dengan aksi ngegasnya Dokter Tirta, kan banyak nih influencer yang udah mulai percaya untuk hidup sehat, percaya dengan bukan apa yang disampaikan Dokter Tirta, tapi kayak mulai mau menerapkan pola hidup sehat ini. Terus kemudian juga banyak yang terinspirasi untuk melakukan aksi baik, membantu dengan donasi APD dan lain sebagainya. Ini gimana dok? Senang kan rasanya menjadi inspirator yang menebar kebaikan ini. Satu sisi walaupun dianggap pansos itu kita abaikan gitu ya dok ya. Tapi satu sisi visi pribadi dokter Tirta ini bisa ngebantu masyarakat juga, terutama adanya pandemik ini kan kalau kita lihat hal negatifnya tuh jadi diskriminatif. Tapi satu sisi juga jadi banyak loh aktor-aktor yang membawa kebaikan gitu dok. Nah ini bagaimana dok? Jadi Kedepannya kalau akan terus lanjut? kalau saya sendiri sih Mbak Ana, saya itu udah Hmm. edukasi dari 2014 Mbak. Bukan karena COVID doang, saya itu diri dokter, saya itu selalu edukasi hipertensi, diabetes, seks edukasi. Tapi jawabannya apa? Kalau saya ngomong kalem, pasti digas. Saya udah ngomong itu sama Deddy Corbuzier. Setahun Hmm. yang lalu, saya sharing mengenai edukasi seks. Setahun yang lalu, saya sharing ngomong baik-baik mengenai edukasi seks. Saya sharing bahwa edukasi seks itu bla 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 bla. Masa ada yang bilang, kelamin saya, urusan saya. Nah, akhirnya saya ngegas. Jadi saya edukasi itu dari 2014. Cuman kebetulan tahun ini viral. Karena yang viralin netizen. Saya tuh Karena nggak butuh COVID, medsos. COVID Toko saya lagi udah lagi banyak. Toko saya itu COVID udah banyak, Mbak. Maksudnya karena toko saya udah banyak. COVID ini lagi banyak dibicarain, jadi nggak sengaja akhirnya Iya, ya maksudnya gitu loh. bukan itu tujuannya. Saya tuh udah usaha dari 2009, 11 tahun dari umur 17. Toko saya udah 60 di Indonesia. Event saya udah di 12 kota. Saya mau Udah ngapain gitu loh. nggak butuh basic needs-nya udah tercukupi gitu ya dok ya. Ngapain Jadi gitu loh buat maksudnya. apa gitu Dan ya? saya nggak pernah utang bank loh. Maksudnya gini loh, saya bilang adalah saya itu usia ada 28. Paru-paru saya tuh rusak separuh karena rokok. Umur kita tuh nggak ada yang tahu. Saya aja tuh bisa meninggal besok, lusa. Kita tuh nggak ada yang tahu umur. Duniawi itu sebentar. Kita tuh umur 60 di dunia itu sebentar. Kalau kita cuma ngejar dunia, harta, Lamborghini, 2 kali 1 nggak dibawa ke batu nisan. Yang kita bawa itu adalah amalan baik. Dan manusia itu tidak ada yang sempurna. Hidup itu cuma sementara. Harusnya kalau sementara kita jadi ladang kebaikan. Siapa tahu kebaikan kita itu yang menyelamatkan kita di akhirat. Kita tuh harusnya kayak gitu. Saya kayak gini ya kenapa? Saya pernah hidup di jalan, pernah rusak, Mbak. Jadi harapan saya buat teman-teman, udahlah, kalau ada orang berbuat baik, kalian nggak suka, ya tiru kebaikannya, yang buruk ditinggal. Nggak usah apa-apa tuh Mantap bosku. diviralkan, yang jelek diviralkan. Kayak apa sih gunanya memviralkan hal yang sebenarnya nggak penting gitu loh. Kayak jenazah kemarin, diviralin, terus dihujat, itu malah tambah viral gitu loh. Nah, yang viralin saya, kalian Oke. sendiri kok saya disalahin. Baik dok. Jadi gimana nih pesan dokter Tirta untuk masyarakat supaya kita juga harus siap yang lebih membahayakan Oh, dari Mbak, sekedar nolak, COVID Mbak. ini? Bentar, Mbak. Ya, ya. Saya haus, Mbak. Haus, Mbak. Yang ngegas terus jadi aus dok ya. Nah, iya, ini tumben yang live 6.000 yang nonton, biasa 14.000 ya. Hari sore ya. Minum dulu dok. Makasih, janji jiwa enak nih. Oke. Duh, mahal nih endorsean Tirta, mahal. Ya, siap Gimana, dok. gimana, Mbak? Gimana dok? Jadi gimana nih pesannya dokter Tirta? Karena banyak banget yang cukup sedih nih dok sama diskriminasi ini. Jadi kalau kita lihat nggak cuma pasiennya, tapi bahkan keluarga pasien yang sudah meninggal ini nggak berani keluar rumah dok. Karena pressure dari sosial ini cukup membuat mereka tuh kayak ngerasa nggak aman, ngerasa mereka membawa virus kayak gitu. Nah, bagaimana kita mengakhiri pandemik ini dengan tidak adanya diskriminasi dok ke depannya? Jadi kalau saran saya buat teman-teman tuh adalah
jangan pernah anggap orang kena COVID itu kena aib. Beda gitu loh. Masa teman saya dokter pulang dari rumah sakit diusir dari kos-kosan. Nggak boleh. COVID itu, orang yang kena COVID itu harusnya kita support. Bukan aib. Kalau kalian Caranya gimana, Dok? Cara ini, supportnya? cara support tuh simple. Contoh di sebuah kota, ada orang kemarin, ada orang email, dia tuh sekeluarga PDP dan ODP. Jadi otomatis nggak bisa keluar rumah. Itu tetangganya ngasih makan tiap hari supaya kebutuhan makannya 3 kali sehari terpenuhi. Itu contoh toleransi beragama dan toleransi antar warga yang dikoordinasi oleh Pak RT. Jadi Pak RT-nya nyuruh warganya ngasih makanan ke keluarga ini sehingga dia nggak perlu keluar rumah selama 14 hari. Itu contoh toleransi yang bagus banget di sebuah kota. Saya nggak bisa sebut karena privasi, karena sumbernya nggak bisa sebut. Nah ini malahan teman saya diusir loh, sampai dokter-dokter tuh bingung mau pulang gimana. Nah nanti kalau dokter meninggal, kalian marah-marah juga. Wah dokter nggak ada yang becus. Nah, harusnya tuh nggak boleh kayak gitu. Dokter tuh pahlawan, dokter perawat, analis, terus habis itu PK, patologi anatomi, itu sekarang semua adalah pahlawan yang mereka tuh lagi berjuang lawan musuh yang namanya COVID. Dan jangan dianggap remeh penyakit ini. Kenapa? Karena Indonesia itu jujur hidupnya jorok semua gitu loh. Ini mau sampai kapan? Gak akan selesai nih kalau misalkan kalian gak hidup bersih. Yang ada adalah rumah sakit chaos, tenaga medisnya wafat, kita nanti yang ribet. Ini kita belum lawan DB dan malaria, jadi edukasi, tolong hidup bersih, dan jangan pernah memberikan stigma buruk terhadap orang yang kena penyakit. Itu tuh 1000 tahun yang lalu, orang kena penyakit dianggapnya adalah laknat gitu loh. Sekarang udah bukan. Sekarang itu orang yang kena penyakit itu harus kita support. Bukan azab itu. Siapa yang mau kena COVID itu takdir, Bos. Bukan saya juga, kalau siapa yang pengen kena COVID gak ada gitu loh. Semua pengennya sehat. Jadi pengennya adalah kalau bisa disupport, orang kena ODP disupport, dikasih semangat, dokter-dokter dikasih ucapan semangat itu udah bagus. Itu aja sih, Pak, kalau buat saya dan buat para keluarga sekarang yang ODP dan PDP, tenang, nggak usah takut. Itu bukan akhir dari dunia. Oke, keren banget. Itu kata-kata dari direksi RSUI Persahabatan ketika bertemu dengan saya adalah kita harus lawan COVID ini bersama-sama. We fight COVID together. Dari kebersamaan kita bisa muncul bahwa kita harus hidup bersih untuk mencegah semua penyakit. Dan kita harus membantu pemerintah. Kita harus membantu pemerintah untuk meringankan beban pemerintah dalam mengatasi COVID ini. Karena nggak bisa kita menyalahkan satu lain pihak. Kita harus dukung pemerintah nih untuk menjadi negara yang bisa melawan COVID. Ingat, jangan sampai Indonesia kayak Italia, Prancis, dan Spanyol. Itu aja dari saya, Mbak. Oke, Dok. Jadi kalau boleh saya simpulkan singkat nih, pesan Dr. Tirta untuk sesi ngobrol sore kali ini adalah gimana caranya kita memerangi COVID ini bersama-sama gitu ya. Dengan cara hidup bersih, sehat, personal hygiene masing-masing. Takut jangan, waspada harus. Lalu yang kedua, kalau kita menemui pasien dengan positif ataupun keluarga positif COVID, yang kita lakukan adalah mensupport mereka dan bekerja sama dengan aparatur negara untuk bisa memberikan dukungan baik moral maupun dukungan materi yang lain gitu ya, Dok ya. Dan yang ketiga, gimana caranya kita bersama-sama untuk memerangi COVID ini dengan nurut apa yang jadi program pemerintah dan terus berpikir positif tapi bukan menjadi rasis atau apalagi selalu berpikiran negatif. Itu ya, Dok, pesan Dr. Tirta dalam obrolan sore kita hari ini. Itu aja sih, Mbak. Jadi positive thinking aja lah, kita bisa ngelawan inilah. Maksudnya terus kita buat tagar We Fight COVID Together. Itu adalah gerakan dari tenaga medis dan teman-teman warga sekitar, karena ini musuh bersama gitu loh. Harusnya ini adalah momen saat kita tuh bareng-bareng lawan COVID gitu loh. Dan kalau Vietnam bisa ngalahin, terus habis itu Filipina bisa, China bisa, ya kita harus bisa. Kenapa gitu kita enggak gitu ya? Ini salah Indonesia, negara penduduk terbesar nomor 4 di dunia, kita harusnya bisa ngelawan hal kayak gini gitu loh. Oke, siap. Makasih banyak, Dok, udah mau sharing di sini. Ya, sukses selalu, sehat-sehat ya, jaga kesehatan, Dok. Aman, thank you.